Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat yang beriman, malam Lailatul Qadar adalah malam yang sangat dinanti oleh muslim di seluruh dunia. Pada malam ini keberkahan yang besar akan diberikan. Bahkan, pengampunan akan dosa yang telah dilakukan bisa diberikan oleh Allah yang Maha Kuasa. Itulah kenapa meningkatkan ibadah sangat penting agar mendapatkan berkah malam 1000 bulan. Turunnya malam 1000 bulan itu tidak dijelaskan kapan. Namun, selama 10 hari terakhir di bulan Ramadan, keberkahan itu akan muncul. Kalau kita ingin mendapatkan berkah malam Lailatul Qadar, simak doa dan amalannya sebagai berikut. Doa malam Lailatul Qadar. Ada dua doa yang sering diucapkan oleh Rasulullah SAW saat bulan Ramadan, khususnya 10 hari terakhir untuk mendapatkan keberkahan. Berikut dua doa di malam Lailatul Qadar yang bisa kita baca. Doa pertama berbunyi, Allahumma innaka afuwun tuhibbul afwa fa'fu anni. Artinya, ya Allah, Engkau Maha Pemaaf dan mencintai orang yang memaafkan, karena itu maafkanlah aku. Doa kedua adalah doa sapu jagat, yang juga sering diucapkan oleh Rasulullah SAW saat bulan Ramadan. Doa itu berbunyi, Rabbana atina fid dunya hasanah, wa fil akhirati hasanah wa qina azabannar. Artinya, wahai Tuhan kami, anugerahkanlah kepada kami kebajikan di dunia dan di akhirat, serta peliharalah kami dari siksa api neraka. Cara mendapatkan Lailatul Qadar dan amalan yang dianjurkan. Mendapatkan malam Lailatul Qadar memang tidak mudah, karena tidak semua orang mendapatkannya. Dibutuhkan usaha yang tidak kenal lelah untuk selalu meningkatkan ibadah, terutama di 10 hari terakhir di bulan Ramadan. Sebagaimana yang dipraktikkan oleh Rasulullah SAW. Agar mendapatkan keutamaan Lailatul Qadar, maka hendaknya memperbanyak ibadah selama bulan Ramadan. Pada 10 malam terakhir di bulan Ramadan, terdapat sebuah keistimewaan di dalamnya, yaitu adanya satu malam istimewa di antara 10 hari terakhir yang jika umat muslim beribadah dengan sungguh-sungguh, maka itu lebih baik daripada beribadah selama 1000 bulan. Malam yang istimewa itu dikenal dengan istilah malam Lailatul Qadar. Malam Lailatul Qadar menjadi malam yang tepat bagi umat muslim untuk memohon ampunan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala di 10 hari terakhir. Setiap muslim berharap mendapatkan kemuliaan di malam Lailatul Qadar. Kemudian bagaimana cara mendapatkan malam Lailatul Qadar? Berikut berbagai cara untuk mendapatkan Lailatul Qadar. Satu, bangun di malam hari. Rasulullah SAW bersabda, barang siapa yang melakukan sholat isya berjamaah seolah-olah ia berqiyam atau bangun malam di separuh malam, dan barang siapa yang sholat subuh berjamaah seolah-olah ia melakukannya di sepanjang malam tersebut. Hadis riwayat Muslim. 2. Perbanyak ibadah. Nabi Muhammad SAW bersabda, barang siapa yang menghidupkan malam Lailatul Qadar dengan berbagai amal ibadah secara yakin dan percaya kepada pahala yang disediakan Allah dengan secara ikhlas, maka Allah akan mengampunkan segala dosanya yang telah lalu. Ibadah yang perlu ditingkatkan antara lain, mengerjakan sholat 5 waktu berjamaah, mendirikan qiyamul lail, sholat tarawih, tahajud, dan lain-lain, membaca Al-Quran sebanyak-banyaknya, membaca zikir, istighfar, dan berdoa serta mengerjakan amalan lainnya. Ibadah hendaknya dilakukan secara khusyuk dan bersungguh-sungguh. 3. Iktikaf di masjid. Beriktikaf di masjid juga merupakan cara mendapatkan malam penuh berkah. Abu Sa'id menceritakan tentang iktikaf Rasulullah di masjid yang ketika itu berlantaikan tanah dan tergenang air. Aku melihat pada kening Rasulullah ada bekas lumpur di pagi hari di bulan Ramadan. Hadis riwayat Muslim. 4. Bermujahadah atau bersungguh-sungguh dalam ibadah. Untuk mendapatkan keberkahan malam Lailatul Qadar adalah dengan bermujahadah dalam ibadah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sungguh,
Rasul tercinta pada 10 hari terakhir dari bulan Ramadan lebih bermujahadah melebihi kesungguhan beliau di waktu lainnya. Hadis riwayat Muslim. Bermujahadah di sini seperti berpuasa dengan tanpa melakukan maksiat, membaca Al-Quran dengan pemahaman dan penghayatan, dan menunaikan sholat ibadah tarawih. 5. Berdoa dengan sungguh-sungguh. Berdoa dengan sungguh-sungguh, yakin penuh harap bahwa Allah akan mengampuni dosa kita dan mengabulkan doa yang kita panjatkan. Wahai Rasulullah, tanya Aisyah, bagaimana menurutmu andai aku mendapatkan Lailatul Qadar? Doa apa saja yang harus aku baca? Beliau bersabda, ucapkanlah, Allahumma innaka afuwun karim, tuhibbu afwa fa'fu anni ya karim. Artinya, ya Allah, sesungguhnya Engkau Maha Pengampun, Maha Mulia, dan Engkau menyukai ampunan, maka ampunilah dosaku. Hadis riwayat Tirmidzi. Hadis terkait tanda-tanda Lailatul Qadar diriwayatkan oleh Imam Muslim. Malam itu adalah malam yang cerah, yaitu malam ke-27 dari bulan Ramadan. Dan tanda-tandanya ialah pagi harinya matahari terbit berwarna putih tanpa memancarkan sinar ke segala penjuru. Hadis riwayat Imam Muslim. Adapun riwayat dari Ibnu Abbas, Rasulullah SAW bersabda, Lailatul Qadar adalah malam yang penuh kemudahan dan kebaikan, tidak begitu panas, juga tidak begitu dingin. Pada pagi hari matahari bersinar tidak begitu cerah dan nampak kemerah-merahan yang begitu menghangatkan dan menenangkan. Hadis riwayat Baihaqi. Pada sebuah riwayat juga dijelaskan, Rasulullah SAW sangat bersungguh-sungguh pada 10 hari terakhir di bulan Ramadan, melebihi kesungguhan beliau di waktu lainnya. Hadis riwayat Muslim. Sahabat yang beriman, itulah amalan dan cara kita untuk mendapatkan malam Lailatul Qadar. Semoga bermanfaat dan semoga kita selalu mendapatkan ridhonya. Amin. Wallahu a'lam. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat yang beriman, sedekah adalah amalan yang mulia. Sedekah dengan ikhlas akan menjanjikan ganjaran pahala buat kita. Karena setiap perbuatan baik akan dibalas dengan perkara yang baik juga. Allah akan melapangkan dada, membuatkan kita gembira, melegakan perasaan dan mensejahterakan seluruh hidup kita. Bersedekahlah kita walaupun sedikit dan seikhlasnya. Karena dalam setiap rezeki dan harta yang kita miliki itu terdapat juga hak orang lain. Jadi lebih baik jika dia disedekahkan dan dinikmati bersama. Beriman dan bersedekah seikhlasnya. Sedekah seikhlasnya mampu meringankan beban seseorang dan menjauhkan diri kita daripada panas api neraka. Semua perkara atau uang yang kita sedekahkan kepada golongan yang memerlukan harus terdiri dari hasil yang halal. Karena pemberian yang halal akan menggugurkan dosa dan mendatangkan pahala. Selain itu juga akan dijauhkan dari manca bahaya. Seseorang yang bersedekah dengan harta yang halal akan dijauhkan dari api neraka dan akan dimasukkan ke dalam surganya Allah. Seseorang bersedekah dengan harta yang haram, dia tidak akan memperoleh kebaikan kecuali azab, karena memberi sesuatu yang haram kepada orang lain. Terdapat sebuah hadis yang mengatakan bahwa di dalam neraka jahanam terdapat sebuah rumah yang bernama Baitul Huzni, yang disediakan Allah bagi orang yang bersedekah dengan harta yang haram. Selain dapat membantu sesama manusia, Allah Subhanahu wa Ta'ala juga akan membalasnya dengan pahala bagi mereka yang ikhlas melakukannya. Berikut adalah janji-janji Allah kepada golongan orang-orang yang suka bersedekah. 1. Menghapuskan dosa-dosa orang yang bersedekah. Janji Allah yang pertama bagi orang yang rajin bersedekah adalah menghapus dosa. Hal ini tertera dalam sebuah hadis yang bersabda, sedekah dapat menghapus dosa sebagaimana air memadamkan api. Hadis riwayat Tirmidzi. Akan tetapi janji tersebut akan dipenuhi apabila sedekah itu disertai dengan taubat atas dosa yang telah dilakukan. Terlebih lagi, apabila orang yang dengan sengaja melakukan maksiat seperti korupsi, memakan riba, mencuri,
mengambil hak anak yatim, tidak berlaku sedekahnya. Apabila ia bersedekah hanya bertujuan agar dosa-dosanya tersebut impas. 2. Dapat naungan Allah di hari kiamat. Tidak hanya dapat menghapus dosa, ternyata amal sedekah juga dijanjikan akan mendapat naungan di akhirat. Rasulullah SAW mengatakan mengenai 7 golongan manusia yang mendapat naungan di hari akhir yang ketika itu tidak ada lagi naungan selain naungan dari Allah. Salah satu golongannya adalah mereka yang rajin bersedekah. Seorang yang bersedekah dengan tangan kanannya, ia menyembunyikan amalnya itu sampai-sampai tangan kirinya tidak mengetahui apa yang disedekahkan oleh tangan kanannya. Hadis riwayat Bukhari. 3. Harta tidak akan berkurang tetapi makin bertambah banyak. Janji Allah selanjutnya kepada mukmin yang rajin bersedekah adalah Allah akan melipat gandakan pahala bagi mereka. Hal tersebut sesuai dengan firman Allah Ta'ala yang artinya, sesungguhnya orang-orang yang membenarkan Allah dan Rasul-Nya, baik laki-laki maupun perempuan, dan meminjamkan kepada Allah pinjaman yang baik, niscaya akan dilipat gandakan ganjarannya kepada mereka, dan bagi mereka pahala yang banyak. Quran Surat Al-Hadid ayat 18. 4. Terdapat pintu surga hanya untuk orang yang bersedekah. Dalam sebuah hadis, Rasulullah SAW bersabda, orang yang memberikan atau menyumbangkan 2 harta di jalan Allah, maka ia akan dipanggil oleh salah satu dari pintu surga. Wahai hamba Allah, kemarilah untuk menuju kenikmatan. Jika ia berasal dari golongan orang-orang yang suka mendirikan sholat, ia akan dipanggil dari pintu sholat. Yang berasal dari kalangan mujahid, maka akan dipanggil dari pintu jihad. Jika ia berasal dari golongan yang gemar bersedekah, maka akan dipanggil dari pintu sedekah. Hadis riwayat Bukhari dan Muslim. 5. Dapat membebaskan dari siksa kubur. Selain mendapatkan surga, orang yang rajin bersedekah juga dijanjikan akan dibebaskan dari siksa kubur. Rasulullah SAW bersabda, sedekah akan memadamkan api siksaan di dalam kubur. Hadis riwayat At-Tabrani. 6. Menjauhkan diri dari api neraka. Janji Allah terakhir kepada mereka yang rajin bersedekah adalah akan menjauhkan diri dari api neraka. Ternyata meskipun hanya sedekah dengan sejumlah yang sedikit, namun sedekah tersebut memiliki andil untuk menjauhkan diri dari api neraka. Semakin banyak sedekah yang dilakukan, maka akan semakin jauhlah darinya. Rasulullah SAW bersabda, jauhilah api neraka, walau hanya dengan bersedekah sebiji kurma. Jika kamu tidak punya, maka bisa dengan kalimah thayyibah. Hadis riwayat Bukhari dan Muslim. Demikianlah ulasan mengenai 6 janji Allah Subhanahu wa Ta'ala kepada mukmin yang rajin bersedekah. Sungguh banyak keutamaan yang akan diperoleh mukmin yang gemar bersedekah. Untuk itu, keluarkan sedikit harta untuk bersedekah, agar Allah memberikan kita janji-janji mulia tersebut. Amin. Wallahu a'lam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.